Bab 2617 sampai bab 2620. Orang tua sialan, kata Ye Chong. Lin Wan berkata, "Ye Chong, apa yang terjadi?" Ye Chong berkata, "Orang tua ini adalah pendeta Tao berjubah ungu. Dia ada di sana untuk kita bersenang-senang." Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia lari lagi, Lin Wan bertanya. Ye Chong berkata, "Tidak masalah, ayo terus berjalan." Saat ini, Ye Chong dan Lin Wan sudah keluar dari halte bus. Lingkungan sekitar bukan lagi kegelapan hutan belantara. Tempat mereka berada sekarang sepertinya adalah pintu masuk ke sebuah desa kecil. Di desa, banyak tempat yang lampunya menyala. Melihat pemandangan yang dihuni manusia, Lin Wan merasa lega entah kenapa. Kemudian, kedua orang itu berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa. Mungkin ada lusinan rumah tangga di desa kecil ini. Banyak rumah yang mematikan lampu dan tertidur. Namun, masih ada beberapa rumah yang lampu di dalamnya menyala. Kedua orang itu menemukan halaman luas di pintu masuk desa dan mengetuk pintunya. "Halo? Apakah ada orang?" Lin Wan bertanya. Segera, seorang wanita tua keluar rumah, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya. Dia datang sambil memegang lampu minyak kuno di tangannya. "Siapa kamu?" tanya wanita tua itu dengan aksen yang kental. Ye Chong berkata, "Seperti ini. Kami lewat di sini. Karena sudah terlambat, tidak ada transportasi, dan kami tersesat, jadi kami ingin tinggal di sini selama 1 malam. Bukankah nyaman? Kami akan pergi besok." Wanita tua itu melihat mereka berdua, dia berkata, "Siapa yang tahu kalau kamu orang baik?" Lin Wan mengeluarkan 100 yuan dari sakunya dan berkata, "Baiklah, Bibi, kami tidak tinggal di sia-sia." Wanita tua itu mengambil uang itu dan dengan hati-hati setelah melihatnya, dia berkata, "Ya, menurutku kalian tampaknya orang baik." Setelah mengatakan itu, dia membiarkan Ye Chong dan Lin Wan berjalan ke halaman. Desa kecil ini berpenduduk jarang, dan setidaknya ada 5 rumah di halaman biasa ini. Putra wanita tua itu pergi keluar kota, dan istrinya meninggalkannya sendirian, sehingga 4 kamar kosong. Kemudian, wanita tua itu membawa kedua orang itu ke sebuah rumah bata di sebelah kiri. Saat pertama kali masuk, ada koridor sempit, di sebelah kiri koridor ada kamar tidur. Terdapat kang berukuran besar di kamar tidur yang dilapisi dengan kulit kang yang lebar dan berwarna-warni. Di sebelah kanan koridor ada dapur. Koridor awalnya gelap, namun tercium bau debu begitu pintu dibuka. Wanita tua itu dengan terampil menyalakan lampu di dinding kiri. Bola lampu model kuno memancarkan cahaya kuning yang sangat menyilaukan. Bola lampu masih memiliki beberapa bintik putih dan penuh debu. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini. Di dapur, ada banyak piring dan beberapa buah semangka berukuran besar. Jelas sekali wanita tua itu menggunakan ruangan ini sebagai gudang sayur. "Kamu bisa makan apapun yang kamu mau di sini, tapi kamu harus membayarnya secara terpisah." Wanita tua itu berdiri di belakang Ye Chong dan Lin Wan, memegang tangannya di belakang punggungnya dan menyeringai. Lin Wan mengangguk dan berkata, "Bu, terima kasih. Jangan khawatir, kami pasti akan memberimu uang." Sekarang, dia sangat puas bisa memberi Lin Wan tempat tinggal. Mengenai apakah itu uang atau bukan, Lin Wan tidak peduli. Ye Chong tidak berbicara. Dia memandang wanita tua itu dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian, wanita tua itu bertanya kepada kedua orang itu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Lin Wan menceritakan semuanya tentang bas aneh yang mereka tinggalkan dari kuil Woman. Setelah mendengar ini, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, "Biar ku beritahu, bas yang kamu naiki adalah bas terakhir nomor 14. Itu adalah bas hantu. Kita semua mengetahuinya di sini." Lin Wan jelas-jelas terganggu oleh ucapan wanita tua itu. "Nada." "Aku terkejut." "Apa? Mobil hantu?" Lin Wan bertanya. "Itu benar," wanita tua itu berkata dengan gembira, mengulurkan satu tangan dan berkata,
semua orang di sini tahu bahwa bas terakhir nomor 14 ini sebenarnya adalah mobil jenazah. Apa? Lin Wan ketakutan, menutup mulutnya. Biar ku beritahu padamu, menurut legenda, kamu tidak boleh naik bas nomor 14 setelah jam 7 malam, karena bas itu penuh dengan orang mati, tambah wanita tua itu. Lin Wan menelan ludahnya, saya baru saja mengatakan itu aneh. Ada yang tidak beres dengan orang-orang di dalam mobil itu. Di tengah kalimat, wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian bertanya, kamu, bagaimana kamu turun? Lin Wanyi dia tampak seperti tiba-tiba menyadari, oh, jadi lelaki tua itu benar-benar menyelamatkan kita. Wanita tua itu bertanya lagi, orang tua yang mana? Kemudian, Lin Wan memberitahu mereka tentang lelaki tua yang mengeluarkan mereka dari mobil. Katakan lagi. Setelah mendengar ini, wanita tua itu juga tercengang. Dia berkata, sepertinya kamu telah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan sehari-harimu, jadi kamu tidak pantas mati. Ye Chong menganggap ini omong kosong, dan hanya tertawa dan berkata, aku tidak percaya ini. Hei, anak muda, kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang kukatakan? Wanita tua itu sedikit tidak senang. Ye Chong mengangkat bahu, masih tampak tidak yakin. Wanita tua itu kemudian berkata, saya beritahu Anda, saya adalah pejabat di desa kami. Siapa yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Lin Wan memandang wanita tua itu dengan hati-hati, tetapi dia bahkan tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pejabat, meskipun dia tidak terlalu tampan. Nenek, pejabat macam apa kamu? Lin Wan bertanya. Wanita tua itu berkata dengan bangga, saya adalah Direktur Pusat Informasi desa kami. Direktur Pusat Informasi, Lin Wan dan Ye Chong sama-sama terkejut. Saya tidak menyangka desa sekecil itu akan memiliki departemen berteknologi tinggi. Pusat Informasi, Nenek, kamu harus tahu cara menggunakan komputer. Kamu hebat sekali, kata Lin Wan. Wanita tua itu tersenyum, apa itu komputer? Ah, bukankah Anda Direktur Pusat Informasi? Lin Wan tercengang. Bukankah biasanya Anda menggunakan komputer untuk memproses informasi? Hahaha, kenapa begitu? Anda masih memerlukan komputer untuk mendapatkan informasi? Kita semua menggunakan mulut kita. Wanita tua itu tersenyum. Lin Wan terdiam. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Nenek, sepertinya kantor pusat informasimu pasti berada di ujung desa. Apa itu? Kantor favorit kami adalah gudang teh keluarga Dahua, kata wanita tua itu. Lin Wan mendengus dan kemudian bertanya, kalau begitu biasanya kamu baik-baik saja, jadi informasi apa yang kamu sebarkan? Semuanya tersebar, tidak ada apapun tentang desa kami yang tidak saya ketahui. Anjing di timur dimakan oleh Ermazi, dan istri dari keluarga Si melarikan diri bersama seseorang. Saya orang pertama yang mengetahuinya. Wanita tua itu, dia berkata dengan bangga. Lin Wan juga terdiam dan diam-diam melirik Ye Chong. Ye Chong tersenyum pada Lin Wan. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya kepada wanita tua itu, ngomong-ngomong, bibi tua, apakah kamu tahu di mana terminal bas nomor 14 berada? Ketika wanita tua itu mendengar ini, wajahnya berubah. Tampaknya sangat ketakutan. Wanita tua itu tampak ragu-ragu untuk berbicara. Saya tidak tahu apa-apa. Namun, melihat penampilan wanita tua itu, sepertinya dia tidak tahu sama sekali. Dia pasti tahu sesuatu. Nenek, beritahu kami saja. Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan? Lin Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu berkata, tentu saja, kamu tidak bisa mengatakannya, itu terlalu menakutkan. Apa yang menakutkan? Ye Chong bertanya. Wanita tua itu tetap diam. Lin Wan mengira wanita tua itu misterius. Kemudian, dia mengeluarkan uang $100 dari sakunya dan ingin memberikannya kepada wanita tua itu agar wanita tua itu berbicara. Alhasil, saat Lin Wan mengeluarkan uang tersebut, sebuah foto terjatuh. Foto ini adalah bintang besar Zhou Qian. Inilah yang diminta Lin Wan dari Zhou Qian ketika Ye Chong dan Lin Wan pergi ke Pulau Lanruo untuk menghadiri pameran bawang hijau. Melihat foto ini, mata wanita tua itu berbinar. Kemudian,
dia mengungkapkan sifat aslinya sebagai Direktur Pusat Informasi. Dia mengambil foto itu dan berkata, "Saya kenal gadis ini. Bukankah ini selebriti Zhou Qian?" Lin Wan mengangguk. Kemudian, wanita tua itu mulai berbicara tanpa henti. "Biar saya beritahu Anda, saya sangat menyukai Zhou kecil ini pada waktu itu, dan lagu-lagunya sangat bagus. Namun, beberapa waktu lalu, dia sepertinya menolaknya. Tampil di beberapa pameran, komentar tentang masalah ini sangat buruk, dan semua orang mengkritiknya dengan keras." Ye Chong dan Lin Wan tidak menyangka bahwa wanita tua itu mengetahui hal ini. Kemudian, wanita tua itu melanjutkan, "Sepertinya sekarang semua orang berkomentar bahwa Zhou Qian bukanlah penyanyi yang baik. Saya benar-benar tidak senang dengan hal ini." Melihat wanita tua itu terlihat sangat marah, Lin Wan tersenyum dan berkata, "Apa? Nenek, apakah kamu sangat menyukainya? Tidakkah menurutmu dia harus dinilai sebagai penyanyi yang tidak berkualitas?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. "Itu tidak benar. Tidak masalah dia dinilai sebagai penyanyi yang tidak berkualitas. Penyanyi berkualitas. Bukankah aku menjadi pendengar khusus yang tidak berkualitas? Apakah kamu siap? Aku tidak akan melakukannya." Mendengar ini, Ye Chong dan Lin Wan tidak bisa menahan tawa. Mereka berkata dalam hati, wanita tua ini sungguh menarik. Kemudian, Lin Wan mengambil kesempatan itu untuk menyerahkan uang itu kepada wanita tua itu dan berkata, "Nenek, beritahu kami saja, di mana terminal ini, mengapa begitu tabu? Apakah menakutkan?" Wanita tua itu menghela nafas, dia berkata, "Kurasa aku ditakdirkan untuk bersamamu. Ayolah, tidak masalah jika aku memberitahumu. Terminal bus nomor 14 adalah gerbang neraka." "Apa?" Lin Wan tercengang. "Benar. Itu adalah gerbang neraka yang legendaris." Wanita tua itu tampak misterius. Tentu saja, Ye Chong dan Lin Wan tidak akan mempercayai omong kosong seperti itu. Bagaimana mungkin, di mana ada gerbang hantu di dunia ini? Ye Chong tidak setuju. Wanita tua itu berkata, "Memang benar, terminal bus nomor 14 adalah persimpangan gerbang neraka. Di sana menakutkan. Tidak ada yang berani pergi ke sana, dan tidak ada orang yang hidup bisa keluar dari sana, dulu melakukan ini di sini." Beberapa penjelajah yang tidak percaya pada kejahatan pergi ke tempat itu, tetapi sekarang tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Mereka semua pasti sudah mati. Lin Wan tampak sedikit gugup, meskipun hal ini terdengar tidak masuk akal. Setelah wanita tua itu menceritakannya dengan gamblang, rasanya sangat menakutkan. Kemudian, wanita tua itu berkata, "Oke, ini sudah larut. Kamu bisa istirahat. Aku akan mencari saudara perempuanku dan memberitahu mereka bahwa ada 2 tamu di rumahku." Ye Chong juga terdiam dan berkata dalam hatinya, "Direktur informasi ini terlalu berhati-hati dalam perannya. Sekarang harus jam 8 atau 9 malam. Hanya karena ada 2 tamu yang datang ke rumah, lalu dia harus memberitahu saudara perempuannya. Apakah saudara perempuannya tidak istirahat? Apakah ini akan mengganggu mereka?" Lin Wan bertanya. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Jika saya tidak memberitahu mereka berita malam ini, mereka mungkin tidak bahagia." Setelah mendengar ini, Lin Wan menatap Ye Chong dengan penuh arti. Artinya sepertinya, kakak perempuan tua ini mungkin bukan lampu hemat bahan bakar. Dan wanita tua itu mengerti apa yang dimaksud Lin Wan. Dia mendengus dan berkata, "Gadis kecil, jangan berpikir bahwa semua saudara perempuan yang saya kenal adalah saudara perempuan yang biasa-biasa saja. Ibu saya telah mengatakan kepada saya sejak saya masih kecil bahwa saya tidak boleh berteman dengan teman yang biasa-biasa saja. Jadi saudara perempuan saya, jika kamu tidak sangat bagus, kalau begitu kamu sangat bagus." Lin Wan dan Ye Chong tidak bisa menahan tawa lagi. Setelah itu, wanita tua itu menjelaskan beberapa patah kata dan pergi. Ye Chong dan Lin Wan bersiap untuk beristirahat. Lin Wan ingin merendam kakinya, dia sangat lelah setelah berjalan seharian. Kaki Lin Wan melepuh setelah berjalan di jalan pegunungan begitu lama. Namun rumah di sini sederhana, hanya memiliki wastafel yang sudah sangat tua dan tidak ada air panas. Tentu saja, ini tidak sulit bagi Ye Chong.
Ye Chong menuangkan air dingin dan menaikkan suhu air hingga lebih dari 50 derajat hanya dengan semburan qi. Kemudian, Ye Chong menambahkan jus kayu manis ke dalamnya dan menyajikannya ke Lin Wan. Lin Wan sedang duduk di samping tempat tidur dan sudah melepas sepatu dan kaus kakinya. Ada 2 lecet di kaki aslinya yang putih dan lembut, yang membuat Lin Wan menyeringai saat disentuh. Melihat Ye Chong membawakan air, Lin Wan mendengus dan berkata, "Cukup banyak." Saat dia mengatakan itu, dia memasukkan kedua kaki kecilnya ke dalam air dan merendamnya, lalu mengeluarkan suara yang sangat nyaman. Memanfaatkan waktu ini, Ye Chong memeriksa seluruh halaman dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, lalu kembali ke rumah dengan pikiran tenang. Kedua orang itu duduk di atas kang dan menyalakan TV di seberangnya. TV tersebut juga merupakan TV berwarna yang sangat tua, terhubung melalui antena dan satelit, dan saat ini sedang memutar pertunjukan bakat penyanyi folk wanita. Di TV ada seorang penyanyi wanita yang sedang bernyanyi, suara nyanyiannya sangat merdu dan nyaring. Mereka berdua menonton TV sebentar, membersihkan diri dan mandi, lalu bersiap untuk tidur. Karena setelah tidak bertemu selama beberapa waktu, Lin Wan merasa sedikit malu. Sayangnya, di rumah hanya ada 1 kang, jadi kami hanya bisa puas saja. Lin Wan memberitahu Ye Chong bahwa dia harus berbaring miring dan tidak mencoba mendekat. Ye Chong juga merasa geli di hatinya. Karena itu, Lin Wan menutupi dirinya dengan selimut bermotif bunga yang dijahit di atasnya, yang sudah sangat tua dan berbau lembab. Lin Wan meringkuk seperti bola, seolah dia takut dengan apa yang akan dilakukan Ye Chong. Tampaknya insiden komputer Ye Chong masih meninggalkan kesan buruk pada Lin Wan. Mungkin di mata Lin Wan, Ye Chong masih mesum. Memikirkan hal ini, Ye Chong juga merasa getir. Ye Chong terbaring di sisi lain kang. Meski jaraknya sekitar setengah meter, Ye Chong masih bisa merasakan suhu tubuh dan aroma Lin Wan. Pada malam yang panjang, cahaya bulan menyinari jendela dan menyinari kang. Meski ruangannya gelap, wajah cantik dan cantik Lin Wan masih bisa terlihat di bawah sinar bulan. Ye Chong melihatnya, sedikit bingung. Saat ini, Lin Wan sudah mengeluarkan sedikit suara tertidur karena dia terlalu lelah di siang hari. Ye Chong tidak bisa menahan senyum, lalu berbalik dan tertidur. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Kedua orang itu bangun, membuka pintu, dan berjalan keluar halaman. Lingkungan sekitar tenang, dan tidak jauh dari situ terdengar suara ayam berkokok dan anjing menggonggong. Udara di desa kecil ini sangat segar. Lin Wan menghirup udara dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan meregangkan tubuh. "Saya tidur sangat nyenyak, tapi saya sangat lapar," kata Lin Wan. Kemudian, Lin Wan berkata kepada Ye Chong, "Saya ingin makan." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Saya akan bertanya pada wanita tua itu apakah dia punya sesuatu untuk dimakan." Dengan itu, Ye Chong berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Pintu wanita tua itu berdering. Setelah diketuk, tidak ada respon sama sekali. Ye Chong sangat terkejut, lalu mengetuk pintu lagi. Dengan derit, pintu kayu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lin Wan juga tertegun, menghampiri dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ye Chong merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tidak menjawab, tapi membuka pintu dengan sedikit derit. Begitu pintu terbuka, tercium bau apek di dalamnya. Bau apek ini seolah-olah rumah tersebut sudah lama bobrok dan tidak terlihat seperti ditinggali. Ye Chong mengerutkan kening dan melihat ke dalam. Ruangan ini memiliki bentuk dan tata letak yang sama dengan ruangan yang mereka tinggali tadi malam. Pertama ada koridor, dan di sisi kiri koridor ada kamar tidur. Rumah penuh debu, abu-abu tebal di mana-mana, banyak jaring laba-laba di sudut-sudut, dan perabotan sudah bobrok. Kamar tidur semakin kosong, sebagian besar kang telah roboh, dan kaca di belakangnya pecah sehingga angin dapat masuk. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rumah ini jelas sudah lama ditinggalkan, dan sepertinya tidak ada orang yang tinggal di dalamnya sama sekali. "Apa yang terjadi? Bukankah wanita tua itu tinggal di rumah ini?" Lin Wan bertanya dengan heran.
Ye Chong tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Ini terlalu aneh, ini jelas rumah yang dimasuki dan keluar oleh wanita tua itu kemarin. Mengapa sepertinya tidak ada orang yang tinggal di dalamnya selama beberapa dekade? Kemana perginya wanita tua itu? Ye Chong sangat bingung. Kemudian, dia memeriksa beberapa kamar lain di halaman secara bergantian dan menemukan bahwa semuanya sama berdebunya dengan kamar wanita tua itu. Halaman ini bahkan tidak terlihat seperti ada orang yang tinggal di dalamnya. Kali ini Lin Wan benar-benar panik. Meski matahari bersinar terang, Lin Wan masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menyeret Ye Chong dan berkata, "Ini terlalu menakutkan, ayo cepat pergi." Ye Chong mengangguk. Ye Chong sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Namun, Lin Wan masih sangat ketakutan. Setelah itu, kedua orang itu berjalan keluar halaman dan berjalan menuju pintu masuk desa. Saat ini, 7 atau 8 orang berkumpul di pintu masuk desa, mengobrol di sana. Saat semua orang sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat Ye Chong dan Lin Wan. Alhasil, semua orang langsung berhenti bicara dan memandang kedua orang itu dengan heran. Akhirnya, salah satu petani bertopi jerami bertanya, "Siapa kalian berdua? Mengapa kalian ada di sini?" Ye Chong menjelaskan, "Kami tersesat tadi malam dan tidak sengaja memasuki desa." Tadi malam, seseorang bertanya, "Ya, kami menginap di rumah di halaman besar di sebelah timur tadi malam," kata Lin Wan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. "Apa? Halaman besar di sebelah timur? Rumah Nyonya Cui?" seseorang bertanya. Lin Wan berkata, "Seorang wanita tualah yang menerima kami secara pribadi. Tetapi saya tidak tahu nama belakangnya. Kami pergi mencarinya hari ini. Tetapi dia pergi. Kami tidak tahu kemana dia pergi." "Pergi? Wanita tua yang mana?" seseorang bertanya. "Itu pasti Ni Cui, Nyonya Cui tua dari timur." Lalu, semua orang memandang Ye Chong dan Lin Wan. Pria bertopi jerami berkata, "Ya Tuhan, Anda sebenarnya tinggal di halaman Nyonya Cui." Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Chong bertanya, "Apakah ada yang salah?" "Ni Cui tua itu telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Itu adalah rumah berhantu di sana," seorang penduduk desa kurus berkata. "Anda sebenarnya tinggal di sana tadi malam." "Apa? Rumah berhantu?" Lin Wan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia memeluk lengan Ye Chong. "Bagaimana mungkin? Pada saat ini, orang tertua di sini, seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di atas batu dermaga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak peduli apa, merupakan keajaiban bahwa Anda dapat bertahan hidup. Dua anak muda yang memasuki desa secara tidak sengaja, Anda tidak akan bisa keluar dalam hidup ini. Saya akan mengatur sebuah rumah untukmu nanti, dan kamu akan tinggal di sana." "Iya, mari kita tinggal di sini selama sisa hidup kita." Seorang penduduk desa yang agak malang memandang Lin Wan dengan gembira dan berkata. Mendengar ini, Ye Chong dan Lin Wan sama-sama bingung. "Siapa bilang? Kenapa kita tidak bisa keluar? Kita harus keluar sekarang," kata Lin Wan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Haha, mereka yang memasuki desa ini, bahkan tidak berpikir untuk pergi." Ye Chong juga merasa lucu. "Bagaimana jika kita harus pergi dengan paksa?" "Kalau begitu kamu mati," kata lelaki tua berjanggut putih. Ye Chong berkata, Apakah kamu masih memaksa kami untuk tinggal di sini?" Ye Chong tidak khawatir tentang hal ini. Dia bisa mengurus penduduk desa ini dengan satu tangan. Pada saat ini, seorang bibi di sebelah lelaki tua berjanggut putih itu berkata, "Anak muda, biar ku beritahu. Desa ini terkutuk. Siapapun yang memasuki desa tidak bisa keluar. Jika kamu ingin keluar, kamu akan dibunuh oleh nenek ular." Ye Chong mengangkat bahu. "Legenda hantu macam apa ini dari desamu? Aku tidak percaya." Lin Wan berkata, "Aku juga tidak percaya. Aku pergi dari sini sekarang." "Apa, kamu tidak percaya? Kamu menyinggung nenek ular, dan tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan." "Iya, apa yang kami katakan itu benar," penduduk desa sedikit cemas. Lelaki tua berjanggut putih itu berkata,
kalian bukanlah kelompok orang pertama yang tidak mempercayainya. Sebelum kalian, banyak orang yang tidak mempercayainya. Mereka memasuki desa dan mencoba keluar, tetapi mereka semua mati. Ya, mereka mati. Tragis, ya, satu-satunya yang selamat adalah Wu Laoer. Tetapi dia tidak keluar pada akhirnya dan kembali ketakutan. Ya, Wu Laoer tampak seperti itu. Dia mungkin saja sudah mati. Hei, katakan padaku, Wu Laoer dulunya adalah pria yang sangat muda dan tampan, tetapi sekarang dia sangat ketakutan hingga dia menderita trombosis otak, dan seluruh tubuhnya gemetar ketika dia melihatnya, siapapun. Ini tidak baik, Wu Laoer benar-benar menyedihkan. Kata semua orang satu demi satu. Kemudian, Shirohige menceritakan kepada Ye Chong dan Lin Wan kisah Wu Laoer. Ketika Wu Laoer masih muda, dia kuat dan mau membantu orang lain. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah pemuda yang baik. Suatu ketika, dia ingin meninggalkan desanya karena dia tidak percaya pada kejahatan. Alhasil, begitu sampai di pintu masuk desa hari itu, hujan mulai turun deras. Wu Laoer tidak tahu kenapa, jadi dia berjalan ke kuil nenek ular dengan linglung. Benar, nenek ular ini adalah hal yang tabu di desa, dikatakan sebagai hantu yang mengutuk desa. Seolah dia takut Ye Chong dan Lin Wan tidak akan mengerti. Bibi di sebelah si putih lelaki tua berjanggut juga secara khusus menambahkan penjelasan. Biar ku beritahu, aku tidak menyangka setelah Wu Laoer memasuki kuil, dia melihat patung nenek ular orang tua berjanggut putih itu melanjutkan. Namun, Wu Laoer pada dasarnya tidak takut pada hantu dan dewa, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia sedang istirahat di dalam. Saat tengah malam, Wu Laoer tiba-tiba ingin ke toilet. Akibatnya, di luar masih hujan deras. Wu Laoer tidak punya pilihan selain jongkok di belakang patung nenek ular dan mulai buang air. Akibatnya, ketika dia selesai, Wu Laoer menyadari bahwa dia tidak membawa kertas sama sekali. Pada saat ini, Wu Laoer berkata pada dirinya sendiri, saya sangat bodoh. Kenapa aku tidak membawa kertas? Ye Chong terkekeh, berpikir bahwa lelaki tua berjanggut putih itu berbicara dengan sangat jelas, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan bahkan mendengar pikiran batin Wu Laoer. Lelaki tua berjanggut putih itu mengabaikan Ye Chong dan melanjutkan. Saat ini, tepat di belakang Wu Laoer, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu berkata, saya punya kertas di sini, dan bertanya kepada Wu Laoer, apakah kamu menginginkannya? Masalah, Wu Laoer tanpa sadar menjawab, saya menginginkannya. Kemudian, Wu Laoer menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia gemetar ketakutan. Di tengah malam, dia adalah satu-satunya orang di kuil yang hancur. Siapa yang bertanya di belakangnya? Saat ini, di belakangnya, embusan angin meniup lewat, sepertinya ada sesuatu di belakang lehernya. Wu Laoer sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melihat ke belakang. Pada saat ini, suara itu berbicara lagi. Saya punya selembar kertas putih di sini dan sepotong kertas merah. Kamu mau yang mana? Buka. Jika kamu ingin kertas putih, aku akan menggali otakmu. Jika kamu ingin kertas merah, aku akan menggali hatimu. Suara itu berkata dengan suara yang sangat menakutkan. Ini membuat Wu Laoer ketakutan. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani berbicara. Melihat Wu Laoer tidak menjawab, suara itu bertanya lagi, yang mana yang harus dilakukan? Kamu ingin? Wu Laoer masih tidak berani berkata apa-apa dan gemetar. Namun, suara itu terus bertanya kepada Wu Laoer, Wu Laoer, kamu mau kertas merah atau kertas putih? Akibatnya, Wu Laoer tidak tahan lagi dan sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar tanpa mengangkat celananya. Ketika dia berlari kembali ke pintu masuk desa, dia sudah tidak sadarkan diri. Belakangan, penduduk desalah yang menyelamatkan Wu Laoer. Meskipun nyawa Wu Laoer terselamatkan, Wu Laoer menjadi orang gila dan menderita trombosis otak. Dia juga berkata di mana-mana, nenek ular telah muncul, nenek ular telah muncul. Setelah lelaki tua berjanggut putih mengatakan ini, beberapa wanita tua di sebelahnya menghela nafas. Salah satu dari mereka berkata, hei,
Jika menyangkut Wu Laoer, semua orang di desa harus menghela nafas. Pemuda yang baik tidak akan begitu bisa menjalani kehidupan ini untuk waktu yang lama. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan seorang istri. Iya, orang-orang dari generasi yang lebih tua akan menangis ketika membicarakannya, kata wanita tua lainnya. Kisah hantu Wu Laoer tidak membuat Ye Chong takut, tapi cukup membuat takut Lin Wan. Lin Wan meraih lengan Ye Chong dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Chong, apa maksudmu? Apakah ini benar atau salah? Haruskah kita pergi? Apa yang harus dilakukan?" Ye Chong tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana ini bisa benar? Saya tidak percaya. Saya ingin melihat betapa kuatnya nenek ular ini." Dengan mengatakan itu, Ye Chong membawa Lin Wan ke depan. "Jangan keluar, orang akan mati," beberapa penduduk desa mengingatkan. Tentu saja Ye Chong tidak peduli dan tetap pergi. Kemudian, semua penduduk desa menghela nafas. Pria tua berjanggut putih itu berkata, "Sepertinya kedua orang ini akan mati. Percaya pada hantu dan dewa, mereka pasti akan dibunuh oleh ular, nenek yang membunuhnya." Di sisi ini, Ye Chong dan Lin Wan terus berjalan menuju pintu keluar desa. Akibatnya, sebelum mengambil 2 langkah, mereka bertemu dengan seorang pria paruh-baya berusia 50-an. Pria paruh-baya ini adalah memakai kain compang camping. Tangannya meringkuk di depan dada, seperti ceker ayam. Salah satu kakinya juga timpang, terhuyung-huyung saat berjalan. Seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus, wajahnya gelap, matanya kosong. Dan dia terkikik saat melihat Ye Chong dan Lin Wan. Gambar ini persis seperti Wu Laoer yang disebutkan oleh penduduk desa tadi. Lin Wan bertanya, "Nah, apakah kamu Wu Laoer?" Wu Laoer hanya bisa terkikik dan bergumam, "Kertas merah, kertas putih, kamu mau kertas merah, atau papan tulis kosong, Lin?" Wan sangat ketakutan sehingga dia menelan dan dengan cepat menyeret Ye Chong menjauh dari sini. Mereka berdua terus berjalan ke depan dan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tadi malam, mereka turun dari bus dan berjalan mengitari halte bus. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka sampai di pintu masuk desa dan memasuki desa. Saat ini, mereka kembali melalui jalan yang sama seperti tadi malam. Mereka telah berjalan selama 20 menit dan mereka belum mencapai halte bus sebelumnya. Ini juga aneh, tepat ketika mereka berdua merasakan sesuatu yang aneh, mereka tiba-tiba menemukan bahwa di sisi kiri jalan, di dalam hutan yang tidak terlalu lebat, ada sebuah kuil kecil yang bobrok. Kuil kecil itu terlihat sangat tua, dan sekitarnya lingkungannya sangat hancur. Lin Wan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, bukankah menurutmu itu adalah kuil nenek ular? Mari kita tidak melewatinya dan bergerak maju." Ye Chong tahu bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk maju. Poin kuncinya ada di dalam kuil ini. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Lin Wan, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu selama aku di sini. Ayo masuk dan lihat." Sambil mengatakan itu, dia menarik Lin Wan, dan mereka berdua berjalan melewati deretan pepohonan dan berjalan menuju pintu kuil. Kuil itu juga bobrok, dan separuh dindingnya rusak. Kuil itu tidak memiliki pintu, dan ada stiker di kusen pintu yang kosong, ditutupi jaring laba-laba dan sepertinya sudah lama tidak disembah. Ketika keduanya datang ke sini, langit cerah dan cerah. Namun ketika mereka mendekati kuil tua, langit tiba-tiba berubah. Sekelompok awan hitam muncul di atas kepala mereka, dan seluruh langit menjadi gelap, menambah sedikit kengerian pada kuil nenek ular yang bobrok. Lin Wan sedikit panik dan berkata, "Ayo jangan masuk. Kami akan masuk seperti ini dan kita tidak akan keluar. Apa yang terjadi? Saya merasa ada sesuatu yang salah di sini." Ye Chong tersenyum dan menghibur, "Jangan khawatir, tidak masalah, sebenarnya." Meski dia tidak memahami hal-hal aneh yang terjadi di hadapannya, Ye Chong selalu punya ide di dalam hatinya, yaitu semua yang terjadi sekarang ada hubungannya dengan pendeta Tao berjubah ungu. Pendeta Tao berjubah awalnya memberi Liu He memberi Lin Wan rosario yang menyelamatkan nyawa, dan kemudian berusaha keras untuk memikat Lin Wan dan Ye Chong ke sini. Tentu saja, itu bukan karena dia ingin membunuh mereka berdua. Jika tidak,
dia tidak akan memberikan Rosario kepada Lin Wan, keduanya sudah mati pada saat itu. Oleh karena itu, Ye Chong tahu bahwa pendeta Tao berjubah ungu tidak membunuh mereka. Tapi sekarang, Ye Chong tidak tahu apa tujuannya, semua pendeta Tao berjubah ungu ini. Dia memberitahu Lin Wan apa yang dia pikirkan, dan Lin Wan merasa lega setelah mendengarnya. Sungguh, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan pendeta Tao berjubah ungu itu. Kemudian, Ye Chong dan Lin Wan berjalan ke kuil ular Lao Lao. Bagian dalam candi semakin bobrok, dan tanahnya ditutupi rumput layu. Di hadapan pintu terdapat patung wanita tua dari tanah liat, hanya saja wanita tersebut berkepala ular. Meski patung tanah liat tersebut terlihat sangat sederhana, namun sepasang mata ular berbentuk segitiga tersebut sangat hidup. Itu tampak seperti sepasang mata sungguhan, menatap kedua orang yang berani datang ke pelipisnya. Bersambung.